Shalom, perkenalkan nama saya Lastri Menalia Borusi Jabat, NIM 1901011236, Grup F semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan video ini saya buat untuk kelancaran UTS saya, mata kuliah, teknologi pendidikan. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan Tuhan, sehingga kami dapat hadir di pembelajaran hari ini Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menyertai anak didikmu Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka agar mereka dapat mengerti, memahami apa yang nanti akan saya berikan materi kepada mereka Tuhan, dan berikan juga Bapa kepada saya sebagai pendidik Tuhan agar saya dapat membimbing anak-anak didik ini Bapa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Materi pembelajarannya bertemakan tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Dapat kita lihat dari bacaan Alkitab 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 26, dan 1 Korintus 3 ayat 1-9. Baik, saya akan menjelaskan materinya. Bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, perilaku adalah pilihan seseorang. Tidak setiap orang yang dewasa umurnya pada umumnya juga dewasa pemikirannya, sikap, dan perilakunya. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya. Kedewasaan yang benar dapat kita ambil contohnya dan kita pelajari, yaitu dari kisah hidup Toya Hardy, pemain sepatu es di Amerika Serikat. Kita ingin memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang tumbuhnya dewasa, tetapi pikirannya masih kanak-kanak, sehingga mereka tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakannya. Toya Harding lahir pada 1970 adalah seorang pemain sepatu es terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya, Jeff Gilgoli, dan berkelompok dan menyerang saingannya dalam olahraga sepatu es Nancy Kerrigan. Dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di Amerika Serikat. Kerrigan dipukuli di bagian paha hanya beberapa sentimeter di atas lututnya dengan sebuah tongkat polisi lipat. Untuklah kaki Kerrigan tidak patah, hanya luka, tetapi ia telah membuat Kerrigan mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Harding memenangkan kejuaraan itu. Namun peristiwa ini kemudian terbongkar oleh polisi. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Harding mengetahui perencana serangan terhadap Kerrigan. Harding mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman percobaan 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda. Gelar juaranya tahun 1994 dicabut dan seumur hidupnya Harding dilarang ikut serta dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi sepatu es nasional di seluruh Amerika Serikat, baik sebagai pemain maupun pelatih. Pelajaran yang dapat kita peroleh dari kisah ini ialah kisah ini menggambarkan bagaimana seseorang yang sudah dewasa menurut usianya ternyata tidak mampu menghadapi masalahnya secara dewasa. Kedewasaan yang benar itu mengandung keberanian bertanggung jawab, kedua, kejujuran, ketiga, hidup yang terarah kepada orang lain, bukan hidup yang hanya terarah terhadap diri kita sendiri. Kematangan pribadi dan ekspresi emosi adalah salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah mengamati ekspresi emosinya. Emosi seseorang biasanya dilihat melalui bahasa tubuh, mimik, atau suara orang tersebut.
melalui gerakan-gerakan atau intonasi suara. Walaupun tidak sama persis dengan orang lain, tetapi bisa kita lihat. Contohnya tentang ekspresi jasmani yang biasa muncul dari emosi seseorang, misalnya emosi marah dan emosi takut. Kematangan pribadi dan ekspresi emosi. Kematangan pribadi dan ekspresi emosi Ekman dan Friesen seperti dikutip menyebutkan tiga macam emosi yang dikenal dengan display menyebutkan tiga macam emosi yang dikenal dengan tubuh manusia, yaitu penampilannya pada wajah atau tubuh keadaan manusia, seseorang yang dapat menyembunyikan atau keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutup emosi yang dialaminya. Yang kedua adalah modulation, keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Yang ketiga, simulation, keadaan orang yang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Jadi, faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Hidup berhikmat dapat kita buka dari Alkitab kita, Amsal 2 ayat 6. Demikian, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Naks ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memberikan dan mengajarkan hikmat kepada kita manusia dengan cara mendengarkan hikmat Tuhan dengan cermat dan menaatinya. Di sini, berhikmat itu tidak dengan menjadi pandai, atau banyak orang yang pandai namun belum tentu berhikmat. Hikmat tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Hikmat hanya dapat diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan. Apabila seseorang mau hidup dekat dengan Allah, tekun mempelajari firman-Nya, maka ia akan memperoleh hikmat. Dapat kita lihat contohnya dari Raja Salomo dengan hikmat kebijaksanaannya. Dapat kita baca kisahnya di 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Raja Salomo memutuskan kasusnya tentang seorang bayi di antara dua perempuan. Kesimpulan dari materi kita, di akhir materi kita ini, saya akan memberi kesimpulannya. Kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologi. Orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia dengan sendirinya menjadi dewasa. Dari Alkitab, bahwa kedewasaan dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Hikmat tidak diperoleh secara otomatis, tidak juga diperoleh dengan belajar dengan setinggi-tingginya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia, kekayaan, atau tingkat pendidikan yang tinggi. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan, Amsal 2 ayat 6. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sudah memberkati kami Tuhan dalam proses belajar mengajar kami Tuhan menjadi lebih baik Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami Tuhan apa yang kami pelajari Bapa dapat kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.